Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Akhirnya, di bawah sapuan aura warna-warni, di luar bintang limbah besar, awan tebal yang tak tertandingi akhirnya tersapu. Awan menghilang, dan di luar bintang, langit berbintang yang dalam jelas muncul di depan 4 orang. Saat berikutnya, Chu Xingyun jelas merasa bahwa kesadaran dunia yang halus dan tidak dapat diprediksi langsung mengunci Chu Xingyun dan Ditianyi di sampingnya. Meskipun tidak ada alasan untuk membicarakannya, perasaan intuitif Chu Xingyun adalah bahwa kesadaran hari itu jelas menganggap Chu Xingyun dan Ditianyi sebagai satu sebagai dewa dan satu sebagai avatar. Kesadaran langit dan bumi tidak memiliki emosi dan sangat masuk akal tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang tidak berguna. Karena itu, dalam penyaringan cepat, sekali seseorang diidentifikasi sebagai dewa, guntur akan diturunkan dan dihilangkan secara instan. Menatap Chu Xingyun, Kaisar Tianyi tersenyum percaya diri, dan berkata dengan lembut, setelah beberapa saat, langit akan merampas guntur, siapa yang menurut Anda akan meretas? Apakah itu meretas Anda, atau meretas saya? Dengan senyum masam, Chu Xingyun telah menemukan jalan kejang di Tianyi. Tidak tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah pengejaran, tetapi untuk menjadi benar, itu sebenarnya adalah perampokan. Terus terang, sebenarnya, Kaisar Tianyi menempatkan Yuan Shen-nya di rumah ilahi Chu Xingyun, menyamar sebagai kesadaran Chu Xingyun. Dengan cara ini, pada hari perampokan, secara alami, Chu Xingyun dan Kaisar Tianyi akan diperlakukan sebagai satu. Begitu dewa ditemukan, perampokan akan diturunkan dan dihapus. Kesadaran adalah produk dari tubuh fisik. Begitu tubuh fisik menghilang, bagaimana mungkin kesadaran itu ada? Meskipun Chu Xingyun dan Ditianyi sekarang adalah dua individu, masih ada banyak latihan inkarnasi serupa. Oleh karena itu, yang disebut reinkarnasi dari 9 reinkarnasi sebenarnya disamarkan dengan bantuan Yuan Shen, untuk menyembunyikan langit, menyesatkan guntur dan memukul perampok, tetapi menghindari perampokan itu sendiri. Dengan cara yang sama, roh ular 9 mold Kaisar Langit Xuan Ming juga sama. Bahkan, pada saat Thundercliff, jangkrik emas keluar dari cangkang untuk membiarkan Thundercliff membelah ularnya sendiri, tetapi dewa itu selamat. Adapun perubahan 9 harimau putih, itu bahkan lebih mudah. Pada saat badai petir pecah, roh primitif itu dipotong dan diringkas menjadi telur harimau putih, dan dewanya berubah menjadi abu-abu di bawah badai. Di mata kesengsaraan surgawi, telur macan putih hanyalah keturunan dari macan putih, tidak dalam bencana ini. Adapun harimau putih, ia lahir, bukan bertelur. Kesadaran dunia tidak memiliki kesadaran yang membedakan ini. Lagi pula, dunia ini begitu besar, tidak ada pengecualian. Banyak makhluk mengandalkan metode pemisahan diri untuk mereproduksi keturunan mereka. Sebaliknya, taktik reinkarnasi 9 belokan Kaisar Tianyi jelas yang paling brilian, dan mereka tidak akan menderita kerusakan apapun, dan semua bencana akan ditentang oleh perampok. Kedua adalah Kaisar Xuan Ming, meskipun setiap kali setelah ganti kulit, akan menjadi lemah untuk waktu yang lama, tetapi secara umum, setelah setiap ganti kulit, akan menjadi lebih kuat. Akhirnya, White Heavenly Emperor White Tiger Nine Chang'e-nya adalah yang paling menyakitkan. Setiap kali saya harus meninggalkan Yuan Shen milik Jiu Cheng, justru karena hal ini, maka White Heavenly Emperor akan sangat lapar dan sangat suka menelan jiwa. Hanya dengan menambahkan kekuatan jiwa yang cukup, Bai Hu Tiandi dapat dengan cepat mengembalikan kekuatannya. Tanpa daya menatap di Tianyi, hari ini, Chu Xingyun akhirnya yakin bahwa antara dia dan di Tianyi, probabilitas keberhasilan memang masing-masing mencapai 50%. Namun, untuk memenangkan rumah kali ini, Ditianyi bersiap selama ribuan tahun dengan rasa sakit dan kesepian, tetapi Chu Xingyun bahkan baru mengetahui apa yang terjadi. Oleh karena itu, dengan persiapan rumit dari Ditianyi, 50% aslinya sekarang bisa menjadi 90%. Setelah semua, selama lebih dari 20 tahun dalam kehidupan ini, sebagian besar waktu bahwa tubuh ini dikendalikan adalah kesadaran nyata Chu Xingyun, yaitu kesadaran diri Chu Xingyun. Dan Kaisar Tianyi, hanya dalam menyelamatkan air dan wewangian, menyamar sebagai iblis, muncul selama 1 atau 2 tahun. Oleh karena itu, selama kesadaran langit dan bumi normal, dia pasti akan menganggap Chu Xingyun sebagai dewa, dan menganggap Kaisar Tianyi sebagai avatarnya. Dalam penghakiman kesadaran langit dan bumi, hubungan antara Chu Xingyun dan Kaisar Tianyi sama dengan hubungan antara Chu Xingyun dan tubuh iblis. Dengan senyum pahit, dia menarik pedang kilin Skyfire di ruang dimensi, dan menyembunyikan baju besi Vientin di lengannya kembali ke lengannya. Melihat Kaisar Tianyi tak berdaya, Chu Xingyun tahu bahwa pada saat ini, tidak peduli apa yang dia lakukan, sudah terlambat. Dengan kebijaksanaan dan keberanian besar Kaisar Tianyi, dia telah merencanakan selama bertahun-tahun, bagaimana dia bisa dibiarkan dengan peluang sekecil apapun.
Chu Xingyun berkata dengan tenang tanpa ekspresi di wajahnya, sepertinya kali ini aku dalam bencana. Dengan tidak berdaya mengangkat bahunya, Ditianyi menyesal, maaf. Sebagai seorang pria, aku tidak bisa mentolerir wanita yang kucintai dan mencintai pria lain di hatiku. Melihat Chu Xingyun dengan kasihan, Kaisar Tianyi melanjutkan, lupa memberitahu Anda orang-orang yang disambar petir pasti akan menghancurkan semua bentuk dan roh, dan tidak akan pernah muncul di dunia ini. Selama pidatonya, Kaisar Tianyi menunjukkan ekspresi gembira dan berkata dengan harapan tanpa batas, sejak saat itu, tidak akan ada lagi awan cuksing di dunia ini. Akibatnya, tidak seorang pun dan saya akan merebut adik perempuan itu, saya pikir. Setelah kamu, dia akan jatuh cinta padaku cepat atau lambat. Dengan senyum mengejek, Chu Xingyun berkata, meskipun aku tidak mengerti mengapa siang-siang tiba-tiba tidak mencintaiku, tapi aku mengerti dia, siang-siang bukan wanita aneh, wanita dengan bunga berair, karena dia mencintaiku, dia tidak akan pernah jangan pernah mencintai pria lain lagi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Ditianyi meremas tinjunya dengan erat dan giginya berderit. Chu Xingyun konyol, dan tidak jelas mengapa Sui Liuxiang tiba-tiba tidak mencintainya, tapi bagaimana mungkin Ditianyi menjadi tidak jelas, tidak mengerti. Sui Liuxiang tidak membenci Chu Xingyun, hanya, setelah berlatih taktik tidak simpatik Bingxin, dia sudah menyerah pada cintanya dan menjadi wanita yang benar-benar kejam. Selama Sui Liuxiang melampaui tingkat cinta mutlak Bingxin, itu akan kembali normal dan menjadi wanita bodoh yang melihat Chu Xingyun lebih penting daripada hidupnya. Melihat Chu Xingyun dengan kebencian, Ditianyi mengertakkan gigi dan berkata, jika hidup ini, karena keberadaanmu, dia masih tidak mencintaiku, maka aku akan membunuhnya secara pribadi, dan kehidupan berikutnya tanpa kamu, dia akan cintailah aku saja. Apa yang kamu katakan beraninya kau? Mendengar kata-kata Ditianyi, mata Chu Xingyun melebar tajam, dan dia minum dengan marah. Melihat ekspresi marah Chu Xingyun, Kaisar Tianyi tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, hidup ini singkat, hidup dan mati tidak bisa dibiarkan kosong, Anda tidak perlu khawatir tentang dia, saya tidak akan membiarkannya menderita, hanya butuh beberapa saat, dia akan mati dengan tenang. Di antara kedua mata, Kaisar Tianyi membuka lengannya dan berkata dengan penuh semangat, kehidupan selanjutnya, sisinya tidak akan pernah memperlihatkan sosokmu lagi, dan aku akan muncul di sampingnya dengan penampilan dan fluktuasi jiwamu, cintai dia dengan sepenuh hati. Berbicara tentang ini, Kaisar Tianyi menatap Chu Xingyun dan berkata dengan sangat panik, kamu bilang, bagaimana dia tidak bisa menerimaku, bagaimana mungkin dia tidak mencintaiku. Chang menarik napas, awalnya. Chu Xingyun mempertahankan sikap acuh tak acuh terhadap perampokan ini, bahkan jika ia dikalahkan oleh Kaisar Tianyi, itu bukan masalah besar. Bagaimana dengan kehidupan, bagaimana dengan kematian? Karena kehidupan ini ditakdirkan untuk melewatkan siang-siang, apa artinya hidup? Tapi sekarang, ketika Ditianyi benar-benar ingin membunuh Sui Liuxiang, Chu Xingyun tidak tahan. Meskipun dikatakan bahwa setelah beberapa tahun, jiwa Sui Liuxiang akan bereinkarnasi, tetapi Sui Liuxiang bukanlah Sui Liuxiang saat ini, bagaimana mungkin? Shen Leng memandang Ditianyi, jika dia hanya ingin menang, maka Chu Xingyun tidak keberatan untuk memenuhinya, bahkan jika wujud dan roh dihancurkan, tidak ada yang mengerikan. Tapi sekarang berbeda, Ditianyi bahkan ingin membunuh Sui Liuxiang. Menghadapi ini, Chu Xingyun harus bekerja keras untuk melindungi Sui Liuxiang. Pengorbanan sengit keluar dari pedang Tianhuo Qilin, pedang sengit Chu Xingyun, menusuk perutnya sendiri, dan bergerak cepat, dan sepertinya Kaisar Tianyi tidak bisa menghentikannya. Dengan setetes darah menyembur, Chu Xingyun menatap Ditianyi dengan keras, dan Shen Leng berkata ingin membunuh Sui Liuxiang. Maaf, aku memilih untuk mati bersamamu. Menghadapi bunuh diri Chu Xingyun, Ditianyi tampak tenang, menatap Chu Xingyun dengan dingin, Ditianyi mengejek dan berkata, apakah kamu lupa? Dalam tubuhmu, kamu dapat memiliki Zifeng Bloodland, dengan nyala api nirvana, kamu bisa mati jika kamu ingin mati. Dia menundukkan kepalanya dengan takjub dan melihat ke arah perutnya, meskipun, pedang unicorn yang melayang tajam telah menembus perutnya, dan rasa sakit yang parah membuatnya putus asa. Namun, kesadarannya sangat sadar bahwa ia tidak akan pernah mati. Melihat tatapan tertegun Chu Xingyun, Kaisar Tianyi mengangkat kepalanya ke surga dan tertawa, sekarang aku ingin mati bersamaku. Sudah terlambat. Kamu lihat, Thunder Tribulation akhirnya datang. Mengikuti mata Kaisar Tianyi, di atas kekosongan tak berujung, awan gelap dengan radius ribuan mil berputar dan mengembun di kekosongan di luar Great Waste Star. Dalam sarang berputar-putar awan dengan diameter puluhan ribu mil, ribuan petir ungu berkilau suram. Ribuan guntur ungu, berkumpul bersama satu sama lain, di antara tekanan energi yang mengerikan, Chu Xingyun tahu, saat berikutnya. Kemudian guntur akan jatuh langsung. Di tengah tawa, Ditianyi mengambil langkah menuju Chu Xingyun. Berjalan sampai ke Chu Xingyun, Kaisar Tianyi meraih gagang pedang Tianhuo Qilin dan menariknya keluar dengan kekuatan yang sengit. Saat Skyfire Qilin Sword ditarik keluar, mulut Chu Xingyun memuntahkan sedikit darah lagi.
Melihat Chu Xingyun dengan penuh kegembiraan, Kaisar Tianyi berkata, "Sekarang, Guntur akan datang, aku akan memotong kepalamu dan membuat kalung dengan bekas tengkorak ke-8 untuk menjadikannya sebagai yang berikutnya aku, siang-siang dan aku suka token, sehingga kamu selalu bisa bersamanya." Tanda tanya. Saya pikir Anda harus berterima kasih kepada saya. Dengan marah menatap di Tianyi, gigi Chu Xingyun hampir patah. Sangat disayangkan bahwa meskipun Chu Xingyun ingin melawan, di bawah tekanan Kaisar Tianyi, Chu Xingyun tidak perlu mengatakan perlawanan, pada kenyataannya, dia tidak bisa melakukannya bahkan dengan jari kelingkingnya. "Jangan sakiti suamiku." Sama seperti di Tianyi mengayunkan pedangnya dan memotong pedang sengit ke leher Chu Xingyun, jauh. Bisikan renyah terdengar. Di udara, Ye Qianhan mengenakan gaun pengantin merah, dan angin berhembus, mantelnya berkibar, dan dia bergegas ke sini. Setelah Chu Xingyun pergi, Ye Qianhan bergegas ke gua es yang sangat dingin di istana Jiuhan dan menemukan Sui Qianyu. Setelah memberitahu Chu Xingyun tentang serangkaian pengaturan untuk Chu Xingyun, Ye Qianhan menyerahkan seluruh set 10 tentara kekaisaran kepada Sui Qianyu, yang menyerahkannya kepada Chu Wei. Chu Xingyun tergantung di benaknya, dan setelah Ye Qianhan menjelaskan segalanya, dia memasuki jalan singkong kuno, mengikuti tanda yang ditinggalkannya pada Chu Xingyun, dia mengikutinya sepanjang jalan. Awalnya, dengan kekuatan Ye Qianhan, dia tidak dapat memasuki Great Wild Star. Untungnya, di bawah pengaruh kekuatan hari itu, awan tebal telah tersapu, jadi Ye Qianhan memasuki lapisan dalam bintang liar besar tanpa usaha apapun. Di atas langit, Ye Qianhan dengan cepat menemukan Chu Xingyun, dan Kaisar Tianyi, yang dengan keras menarik pedang Tianhuo Qilin dari perut Chu Xingyun. Melihat Di Tianyi mengangkat pedangnya, mencoba memenggal Chu Xingyun, Ye Qianhan menyentak tenggorokannya dengan keras dan berteriak dengan keras. Menghadapi teriakan keras Ye Qianhan, tindakan Kaisar Tianyi berhenti. Dia menatap Ye Qianhan dengan dingin, dan kemudian memandang ke arah guntur di langit. Senyum lebar muncul di sudut mulutnya, dan kemudian senyum ganas potong dengan pedang. Meskipun Ye Qianhan sudah berlari dengan kecepatan penuh, kecepatannya di Wuhuang Realm terbatas. Melihat Kaisar Tianyi terpotong dengan pedang, Chu Xingyun hendak mendaratkan kepalanya, dan dalam sekejap, Ye Qianhan dengan keras mengertakkan giginya, membakar darah dan jiwanya sendiri. Saat jiwa dan pembuluh darah Ye Qianhan terbakar pada saat yang sama, kepulan cahaya biru es, seperti api ekor komet, terbang keluar dari tubuhnya. Menyeret api ekor biru es yang panjang, Ye Qianhan, seperti ngengat yang melemparkan api, terbang menuju Chu Xing dengan kecepatan luar biasa. Dalam suara teredam, pedang Di Tianyi sangat terpotong di hati Ye Qianhan. Di bawah hanya satu pedang, baju besi tulang es di tubuh Ye Qianhan benar-benar hancur, dan ujung pedang yang tajam itu menembus ke dalam hati belakang Ye Qianhan, menghancurkan hatinya dan memecahnya. Menderita pukulan berat, Ye Qianhan tidak bisa membantu tetapi memuntahkan darah dan langsung mewarnai pakaian Chu Xingyun dengan kesedihan. Di bawah kekuatan yang luar biasa, Ye Qianhan jatuh dalam pelukan Chu Xingyun, hatinya hancur, dan dia tidak lagi hidup. Di Tianyi, aku akan membunuhmu. Memegang Ye Qianhan dengan erat dan menyaksikan Ye Qianhan sekarat, Chu Xingyun meraung. Dia menatap Chu Xingyun dengan dingin, dan kemudian menatap Ye Qianhan, yang sekarat di tangannya. Kaisar Tianyi tahu bahwa dia telah melewatkan satu-satunya kesempatan dan harus segera pergi. Pada saat ini, Kaisar Tianyi jelas merasa bahwa awan perampokan telah mengunci Chu Xingyun, jika dia tidak pergi, perampokan akan mengunci dia dan Chu Xingyun bersama-sama, dan mereka akan dikeraskan bersama. Meskipun dia tidak bisa membuat tengkorak Chu Xingyun EX, dia hanya bisa menerimanya dengan sedikit penyesalan. Merangkul Ye Qianhan dengan erat dan mengabaikan kepergian cepat Kaisar Tianyi, Chu Xingyun terus-menerus mengirim darah Phoenix ungu yang berisi nyala api nirvana ke tubuh Ye Qianhan. Sangat disayangkan bahwa cedera fisik mudah pulih, tetapi untuk menyelamatkan Chu Xingyun, Ye Qianhan membakar jiwanya, yang merupakan api nirvana dan tidak dapat dipulihkan. Dengan berlinang air mata, Ye Qianhan memegang lengannya, dan dalam serangkaian guntur dan gemuruh meraung tanpa henti selama 9 hari, dan tekanannya semakin berat dan semakin berat. Memeluk Ye Qianhan dengan erat, Chu Xingyun menggeram, "Mengapa kamu begitu bodoh, mengapa kamu menyelamatkan aku, itu tidak layak." "Tidak. Hujun. Untukmu, Qianhan bersedia melakukan apa saja." Dengan tangan yang lemah, Ye Qianhan dengan lembut menyeka air mata di wajah Chu Xingyun dan menggelengkan kepalanya. Qianhan pernah berdoa ke surga, bahkan jika dia hanya bisa menjadi suami dan istrimu untuk 1 hari, Qianhan juga mati tanpa penyesalan. Guntur bergulung-gulung melintasi langit, merasakan lengannya. Malam Qianhan yang semakin lemah, Chu Xingyun tersedak isak tangisnya. Maaf Qianhan. Hidup ini, aku mengecewakanmu, maaf. Lemah meringkuk dalam pelukan Chu Xingyun, Ye Qianhan menatap Chu Xingyun dan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Fujun, Qianhan adalah istrimu, meskipun kamu tidak bisa berbagi hidup denganmu, tetapi kamu bisa mati bersamamu. Qianhan di jalan, Qianhan menemanimu." Kata-kata Ye Qianhan baru saja jatuh, dan suara petir muncul ke puncak guntur yang menggelegar, dari awan di atas kekosongan, jatuh. Pada saat guntur jatuh, Ye Qianhan menatap Chu Xingyun dengan penuh kasih, dan berkata dengan gembira, "Fujun.
Qian Han akhirnya bisa bersamamu selamanya. Qian Han, tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Qian Han, menangis dan memegang Ye Qian Han pada saat ini, Chu Xingyun hanya memiliki penyesalan yang tak berujung di hatinya. Dalam kehidupan ini, dia tidak memiliki keraguan tentang Sui Liuxiang dan telah melakukan semua yang dia bisa. Tapi untuk Ye Qian Han, dia terlalu tak kenal ampun. Jika semuanya bisa datang lagi, dia akan lembut dengan Ye Qian Han, dan dia tidak akan pernah meninggalkannya sendirian di gua es yang dingin. Di bawah cahaya badai yang jatuh dari langit, Chu Xingyun dan Ye Qian Han berpelukan erat. Bisikan Ye Qian Han yang penuh kasih sayang, guntur yang menyilaukan, langsung memusnahkan segalanya. Jangan menyesali kebaikan hidup ini. Bersedia melakukan perjalanan sendirian. Dalam mimpi pria maid yang sudah lama puas itu, Ning Ning tidak akan hidup sampai king. Setelah guntur, awan itu secara bertahap bertemu. Sentuhan cahaya biru penuh berkibar dari lubang yang dalam yang dirampok oleh guntur. Cahaya biru-biru es, sangat nostalgia, berkeliaran di sekitar lubang yang dalam diadu oleh guntur 9 kali, dan kemudian menuju bintang liar, ran-ran melayang melewati. Sepanjang jalan melintasi langit berbintang yang jauh, melintasi pegunungan dan laut. Pada akhirnya, cahaya biru es melayang ke jendela, jatuh di dahi seorang gadis kecil, dan melayang ke mimpinya. Dalam tidurnya, gadis kecil itu di rumput, dengan senang hati mengejar kupu-kupu. Saat berikutnya, kupu-kupu biru es itu berubah menjadi seorang wanita cantik yang mengenakan gaun panjang biru es. Memandang dengan penuh kasih sayang pada gadis cantik di depannya, wanita cantik dengan gaun biru es panjang, berjongkok, dan dengan lembut memeluk gadis cantik di lengannya. "Bu, apakah kamu ibu?" Merasakan pelukan hangat wanita itu, gadis kecil itu langsung memalingkan matanya. Dia tidak melihat ibunya sejak dia ingat, hanya melihat potretnya. Bibinya yang merawatnya mengatakan bahwa ibunya berlatih di istana Jiuhan dan tidak punya waktu untuk mengunjunginya. Meskipun dia sangat merindukan ibunya, gadis kecil itu sangat masuk akal. Dia tahu bahwa ibunya pasti sangat sibuk. Jika dia bebas, dia pasti akan mengunjunginya. Pasti. Memeluk gadis kecil itu erat-erat, wanita cantik yang mengenakan gaun biru es panjang, berkata dengan sedih, "Sayang, bayiku yang tersayang, ibu. Aku tidak bisa menemanimu lagi, kamu harus menjaga dirimu, Anda tahu." "Bu, sungguh ibu." Memeluk wanita cantik itu erat-erat, gadis kecil itu berteriak, "Bu, kenapa kamu tidak datang untuk melihatnya secara tidak sengaja? Apakah itu tidak baik?" "Tidak baik." Mendengarkan kata-kata gadis kecil itu, air mata jernih menyelinap dari mata wanita itu dalam gaun biru es. Dengan penuh kasih memandangi gadis cantik di lengannya. Dalam air mata gadis kecil itu, tubuh wanita itu berangsur-angsur menjadi tidak nyata dan menghilang ke dalam lampu neon yang berwarna-warni. Meskipun saya benar-benar ingin mengatakan kepadanya bahwa ibunya mencintainya, dia tidak ingin mengunjunginya, tetapi dia tidak ingin memengaruhi hidupnya. Setiap kali, dia muncul hanya ketika malam itu sunyi, duduk dengan tenang di depan tempat tidurnya dan menemaninya sepanjang malam. Tapi, pada saat ini, wanita cantik, tetapi lemah, bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Dengan lembut mengulurkan tangan, berusaha menghapus air mata di wajah gadis kecil yang lucu itu, tetapi pada akhirnya, jarinya, pada saat sebelum menyentuh pipi gadis kecil itu, pecah ke langit cahaya neon. Tiba-tiba terbangun dari tidurnya, gadis kecil yang cantik itu menangis terseduh-seduh. "Bu, di mana kamu? Aku ingin ibuku." Di bintang hebat, angin kencang bertiup melintasi ruangan, dan serangkaian lonceng berbunyi. Dalam suara bel, sosok tinggi datang dari kejauhan. Perhatikan baik-baik, sosok yang sangat tinggi, kepala tubuh ular, adalah Suan Ming Tiandi. Melihat lubang yang dalam terbelah oleh guntur, Suan Ming Tiandi tidak bisa menahan lamunan. Bertanya apa itu cinta di dunia, hanya mengajarkan hidup dan mati. Dalam desahan, Kaisar Suan Ming Tian melambaikan tangan kanannya, dan sebuah jam kuno abu-abu hitam terbang keluar dari lubang yang dalam. Melihat jam kuno abu-abu hitam di tangannya, mata Kaisar Langit Suan Ming bersinar tajam. Terguncang dengan jam kuno abu-abu, Kaisar Suan Ming Tian berkata dengan takjub, bagaimana mungkin klan iblis telah mencari harta karun ratusan juta tahun, bagaimana mungkin itu muncul di sini? Baik klan iblis atau klan iblis, pada kenyataannya, bukan penduduk asli alam semesta. Penduduk asli Qiankun World adalah sekelompok setan. Kecuali setan, yang disebut ras manusia, ras setan, dan setan semua adalah penjajah asing. Ras manusia tidak banyak bicara, mereka hanya menemukan dunia Qiankun sambil menjelajah di langit berbintang, dan mereka tinggal di sana. Ini tidak terjadi pada klan iblis. Alasan mengapa klan iblis muncul di dunia bukanlah untuk menjajah, tetapi untuk menemukan harta yang awalnya milik klan iblis, tetapi telah hilang selama ratusan juta tahun. Demon Rache mengejar Demon Rache dan datang ke dunia ini, tujuannya adalah untuk menghentikan Demon Rache dan menemukan bayinya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa klan iblis mencari ratusan juta tahun harta karun, tetapi itu muncul di sini. Dengan nafas gemetar, Kaisar Suan Ming menukik ke dalam jam kuno abu-abu hitam. Saat berikutnya, Kaisar Langit Suan Ming terkejut menemukan bahwa di dalam jam kuno yang gelap ini, Yuan Shen milik Chu Xingyun ternyata itu utuh, tetapi tertidur lelap.
Di antara pikirannya, Kaisar Xuanming memadatkan Yuanshan dan memasuki jam kuno yang gelap. Berjalan sampai ke Yuanshan milik Chu Xingyun, Kaisar Xuanming menghela nafas, dan dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan banyak darah esensi, mengambil Yuanshan milik Chu Xingyun sebagai panduan, dan menyatukan kembali daging Chu Xingyun. Darah Phoenix ungu yang mengandung api nirvana dapat diciptakan kembali selama Yuanshan tidak bubar. Ini tidak sulit. Segera, di atas darah-darah ungu, nyala api nirvana naik. Dalam nyala api nirvana yang mengamuk, darah secara bertahap berubah menjadi tubuh Chu Xingyun, diam-diam tergantung di sana. Melihat jauh ke arah Chu Xingyun, Kaisar Xuanming memisahkan jejak sisa jiwa, terkondensasi menjadi bayangan gelap melekat pada Yuanshan milik Chu Xingyun. Begitu kekuatan Chu Xingyun mencapai ranah Kaisar Zun, ia bisa mengaktifkan jiwa yang tersisa ini dan menjelaskan masalah ini kepada Netherworld Emperor, yang awalnya diberitahukan kepada Chu Xingyun. Melihat Chu Xingyun, yang sedang tertidur lelap, Xuanming Tiandi perlahan menjelaskan kepadanya. Dalam bencana besar surga dan bumi ini, Kaisar Langit Xuanming gagal dalam percobaan dan mencoba yang terbaik. Hanya ada sisa jiwa yang tersisa di antara langit dan bumi ini, dan selama maksimal 1000 tahun, ia akan sepenuhnya dimusnahkan. Awalnya, Kaisar Xuanming Tiandi menyiapkan banyak pendukung untuk dirinya sendiri, dan sekarang mereka tidak lagi dibutuhkan. Namun, itu tidak akan sia-sia, sekarang, semua yang dia persiapkan lebih murah untuk Chu Xingyun. Mengambil napas panjang, Kaisar Xuanming terus menjelaskan. Selanjutnya, dia akan melakukan teknik mentransfer jiwa ke kayu, mentransfer jiwa kehidupan Chu Xingyun ke Tian Sol, dan ditempatkan oleh Tian Sol, sementara jiwa kehidupan Chu Xingyun akan memasuki tubuh Tian Sol. Meskipun tubuh Xuanming Tiandi telah sepenuhnya dimusnahkan, sebelum itu, Xuanming Tiandi menggunakan patung kayu Willow yang diambil dari Chu Xingyun untuk membuat tubuh sihir Void sempurna dengan potensi tak terbatas. Awalnya, ini adalah Kaisar Xuanming Heaven Emperor, ditinggalkan untuk dirinya sendiri, tetapi sayangnya, setelah kegagalan Emperor Xuanming Heaven hanya menyisakan sinar sisa jiwa, dan tidak mungkin lagi menggunakan backhand ini. Menatap secara mendalam pada Chu Xingyun, Kaisar Xuanming Tian berkata, selanjutnya, saya akan mengendalikan tubuh dan bergerak menuju bagian terdalam dari jalan singkong kuno, memimpin di Tianyi pergi untuk Anda. Dengan kekuatan kekosongan saya, dalam 1000 tahun, Kaisar Tianyi ingin menangkap saya. Namun, setelah ribuan tahun, Kaisar Xuanming akhirnya akan menghilang antara langit dan bumi. Oleh karena itu, jika Chu Xingyun tidak bisa mencapai kerajaan tertinggi Kaisar Surga dalam 1000 tahun, begitu Kaisar Tianyi berbalik, Chu Xingyun, dan Sui Liuxiang, pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Setelah menjelaskan semuanya, Kaisar Xuanming membuat salinan dari memori dari tubuh baru kondensasi Chu Xingyun, dan mengirimkannya ke dalam cahaya gelap dan bayangan. Begitu Chu Xingyun mencapai ranah Kaisar Zun, itu akan memicu sisa jiwa ini, memulihkan semua kenangan, dan mendapatkan kata-kata terakhir yang ditinggalkan oleh Kaisar Xuanming Tian. Setelah penjelasan panjang, Xuanming Tiandi berkata banyak. Di antara senyum pahit, Kaisar Xuanming mengirim benda seperti telur dengan cahaya putih ke jam kuno abu-abu. Itu benar, perjalanan sukses Baihu Tiandi, sekali lagi menjadi telur harimau putih, seperti Chu Xingyun ketika pertama kali melihat Baihu Tiandi. Selanjutnya, di bawah desakan Kaisar Langit Xuanming, jiwa kehidupan Chu Xingyun dan jiwa surgawi saling berpaling, dan jiwa yang tersisa dari Kaisar Langit Xuanming menjadi penguasa fisik Chu Xingyun. Jiwa kehidupan Chu Xingyun, terbungkus dalam jam kuno abu-abu dan hitam, terbang jauh ke arah dunia Qiankun, di mana ada Void Dharma yang awalnya disiapkan Xuanming Tiandi untuk dirinya sendiri. Menyaksikan jam kuno abu-abu hitam menembus awan, dan menghilang dengan segera. Gambaran Kaisar Xuanming Tian tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan kanannya, mengeluarkan sebotol daun bambu hijau, dan menuangkan seteguk besar di kepalanya. Merasakan gunung harta di ruang dimensi, Kaisar Xuanming Tian tidak bisa menahan tawa. Baru saja dia lupa untuk mentransfer harta ini ke Chu Xingyun. Tapi pikirkan baik-baik, meskipun jam kuno abu-abu memiliki ruang yang luas dan tidak terbatas. Tapi kabut hitam itu sangat agresif, bahkan jika dia ingin membalikkan harta karun itu, aku khawatir Chu Xingyun tidak akan mendapatkannya pada akhirnya. Di bawah erosi kabut hitam itu, tidak akan butuh waktu lama bahkan prajurit kekaisaran akan terkikis menjadi tumpukan residu limbah. Sambil menggelengkan kepalanya, Kaisar Langit Xuanming tersenyum senang, dan berkata sambil tersenyum, ya, aku menyelamatkan hidupmu, bayi-bayi ini. Sama seperti rasa terima kasihmu, aku tidak sopan. Selama pidatonya, goncangan hebat Kaisar Langit Xuanming mengeluarkan kekuatan darah, menyebar hingga kehampaan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, ia terbang dalam kehampaan, memulai dunia Kaisar Tiankun, yang bergegas ke dunia Qiankun, tiba-tiba berhenti, berbalik, melihat ke arah bintang liar besar, berseru, Chu Xingyun tidak mati. Jika Chu Xingyun tidak mati, maka bahkan jika ia berhasil selamat dari perampokan, ia akhirnya akan gagal dan tidak pernah bisa menjadi kaisar sejati. Setelah melihat ke arah dunia Qiankun, dan kemudian ke arah bintang liar besar, Kaisar Tianyi mengertakkan gigi dan berbalik untuk menuju ke bintang liar besar.
Bagaimanapun, Chu Xingyun harus mati, bahkan jika dia mengejar Tianya Haijiao, dia harus dibunuh. Jalan langit berbintang kuno, hanya ada satu jalan tanpa akhir, dunia surga dan bumi, dan dunia roh nyata, tetapi langit kuno ini adalah debu yang paling tidak berarti. Oleh karena itu, di Tianyi sangat jelas bahwa jika dia tidak mengejar masa lalu sesegera mungkin, begitu Chu Xingyun diizinkan untuk berlari jauh, maka di jalan kuno langit berbintang yang luas, jika dia ingin menemukan Chu Xingyun lagi, itu seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Kaisar Tianyi, Kaisar Xuanming dan Kaisar Baihu semuanya berasal dari jalan singkong kuno, jadi tidak ada yang tahu luasnya jalan singkong kuno lebih baik daripada mereka. Tidak seperti laut, tidak peduli seberapa besar laut itu, ia memiliki margin. Jalan langit berbintang kuno benar-benar tanpa batas. Tidak ada yang pernah bisa benar-benar melintasi jalan langit berbintang kuno. Meskipun, saya benar-benar ingin melihat Sui Liuxiang segera dan membawanya kembali dari Dongfang Tianxiu, tetapi di Tianyi tahu bahwa sekarang lebih mendesak untuk mengejar Chu Xingyun dan membunuhnya. Ketika Chu Xingyun tidak mati, Kaisar Tianyi tidak akan pernah dianggap sebagai individu tunggal, tetapi dianggap sebagai semacam keberadaan oleh surga dan bumi. Dengan cara ini, Kaisar Tianyi tidak akan dapat mencapai posisi Kaisar Surgawi dalam hidupnya, dan dia pasti akan mati pada saat dunia dirampok. Agar dapat tetap bersama dengan Sui Liuxiang, Kaisar Tianyi harus menyelesaikan 9 belokan dan membuktikan posisi Kaisar Tian. Jika tidak, bencana besar berikutnya adalah kematiannya. Belum lagi, Kaisar Langit Xuanming, mengemudikan tubuh Chu Xingyun, berbaris sepanjang jalan jauh ke jalan singkong kuno. Belum lagi, bagaimana di Tianyi ditelusuri, bersumpah untuk mengejar dan membunuh Chu Xingyun. Di sisi lain, di dunia surga dan bumi, dengan kedatangan surga dan bumi, perubahan tiba-tiba juga datang secara instan. Yang pertama adalah Kaisar Lingmu, yang mengambil Dongfang Tianxiu sebagai perampokan dan meluncurkan penyitaan, tapi, kali ini penyitaan berakhir dengan kegagalan. Kaisar Lingmu berubah menjadi abu-abu oleh guntur, sementara Tianxiu Timur merebut semua latar belakang Kaisar Lingmu dan langsung menjadi kaisar, menggantikan Kaisar Lingmu dan menjadi ras manusia baru. Kaisar Zun. Kemudian, Kaisar Houtu, di depan dunia dan dunia, dia mengambil inisiatif, dengan jujur dan jujur menjelaskan segalanya kepada Sima Pian, dan berdasarkan sumpah Sima Pian, dia meluncurkan penyitaan. Pada hari itu, untuk menyelamatkan hidup Chu Xingyun, Sima Pianpeng pernah berjanji, tetapi Kaisar Houtu Zun memintanya di masa depan, naik gunung pisau, turun ke api, dan sekarat. Karena itu, ketika Kaisar Houtu menjelaskan segalanya, Sima Pian dengan tegas menyerahkan semua perlawanan, dan bagi orang yang dicintai, dia rela mengorbankan segalanya dan bersedia dibawa pergi oleh Kaisar Houtu. Namun, sangat disayangkan bahwa keberhasilan pengawalan tidak tergantung pada keinginan almarhum, bahkan jika Sima Pang membuka pikirannya, tetapi penyitaan Kaisar Houtu masih hanya setengah selesai. Jelas itu dapat dengan mudah menyerang tubuh dan menghancurkan jiwa Kaisar Houtu, tetapi Sima Pian tidak melakukan itu. Sebaliknya, ia mengkonfirmasi keberadaan Kaisar Houtu. Dalam hal ini, Sima Pang menjadi super kaisar dengan kepribadian yang berubah-ubah dan skizofrenia yang serius. Selanjutnya, itu adalah Kaisar Dingin Ekstrim. Kekalahannya dari Kitano Melayang, tetapi juga gagal, dan ini. Kitano Melayang, bukannya Kaisar Dingin Ekstrim, mencapai generasi kaisar. Yang terakhir adalah Heijin Dizun. Di bawah kegagalan untuk memenangkan rumah, Heijin Jin Dizun dan Simon marah, dan keduanya mati, dan penurunan seluruh keluarga Simon telah menjadi hal yang tak terhindarkan. Setelah bencana, seluruh kelas hak asasi manusia telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Selain Kaisar Houtu, setengah mati, 3 kaisar lainnya, Kaisar Lingmu, Kaisar Emas Hitam, dan Kaisar Sangat Dingin, semuanya gagal, dan mati di tempat. Setelah bumi besar dan kesengsaraan bumi, 4 kaisar besar umat manusia digantikan oleh Oriental Heaven Show, Sui Liuxiang, Beye Drift, dan Sima Pang. Untuk melawan klan iblis, Sui Liuxiang bergegas ke benua utara dan mengambil alih negara utara yang awalnya bertanggung jawab atas Kaisar Houtu. Sima Pian kemudian kembali ke kota Jiuxiao, Zhongzhou, dan mengambil alih daerah Zhongzhou di bawah kendali Great Cold Emperor. Dongfang Tianxiu tak perlu dikatakan, masih bertanggung jawab atas negara-negara timur, sepenuhnya mewarisi semua hak dan status Kaisar Lingmu. Akhirnya, Kitano hanyut dan hanya bisa bergegas ke barat, mengambil alih negara-negara barat, menggantikan keluarga Shimen, dan menjadi pemegang kekuasaan negara-negara barat yang sebenarnya. Adapun negara-negara selatan, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Belum lagi bahwa tidak ada lagi kaisar umat manusia, bahkan jika ada seorang kaisar-kaisar. Di bawah Kaisar Ziwei, sama sekali tidak ada orang yang bisa mencapai ke negara-negara selatan. Setelah pencapaian Kaisar Zun, kekuatan langit dan bumi menjadi marah, dan Dongfang Tianxiu kembali ke tubuh lelaki normalnya. Memikirkan Nangong Xianer, Dongfang Tianxiu dengan sakit hati menghancurkan hati dan ususnya, tapi, sejauh ini, dia hanya bisa mentransfer cintanya sepenuhnya ke Nangong Huayan dan cucunya yang baru lahir, Chu Wuking. Dengan kelahiran Chu yang kejam, dengan bantuan berbagai pembiayaan Bai Bing, keluarga kerajaan Chu segera didirikan.
Untuk pendirian keluarga kerajaan Chu, kelas tertinggi dari seluruh umat manusia, bahkan semua mengangkat tangan mereka dengan kekaguman, tanpa jejak ketidakharmonisan. Dongfang Tianxiu tidak banyak bicara, sebagai kakek Chu yang kejam, bagaimana ia bisa menentang cucunya sebagai kaisar. Bahkan, jika ada yang benar-benar berani mengatakan setengah kata, yang pertama keras kepala mungkin adalah Dongfang Tianxiu. Sui Liuxiang tidak perlu banyak bicara, dia tidak akan pernah kehilangan cintanya, dalam hidupnya, tidak mungkin mencintai orang lain, atau menikahi orang lain selain Chu Xingyun. Meskipun dalam hati saya sangat membenci Nangong Huayan, membencinya untuk menjebak saudara Yun, sehingga kekasih itu tidak bisa berakhir sebagai tanggungan. Tapi bagaimanapun, anak itu tidak bersalah. Sebagai satu-satunya garis keturunan Brother Yun yang tersisa di dunia Qiankun, Sui Liuxiang benar-benar jatuh cinta. Setelah semua, tubuh kejam Chu adalah garis keturunan Brother Yun. Oleh karena itu, dari lubuk hati saya, Sui Liuxiang bahkan mendukung Chu Ruqi bahkan lebih dari Dongfang Tianxiu. Lalu ada Sima Pian, dan untuk Chu Xingyun, meskipun Sima Pian hanya cinta tak berbalas, tetapi ketika datang ke cinta Sima Pian untuk Chu Xingyun, ia tidak pernah dibawa siapapun. Karena itu, ketika dia mendengar bahwa dia ingin menjadikan putra Chu Xingyun sebagai kaisar umat manusia, dia bahkan tidak ragu-ragu, dan dia langsung setuju. Bahkan dalam tubuhnya, Kaisar Houtu sangat menentangnya dan tidak ada gunanya. Ayo lagi, ini Kitano melayang. Pada dasarnya tidak ada kontak antara Kitano Gonezero dan Chu Xingyun, dan tidak ada persahabatan di antara mereka. Tapi jangan lupa bahwa Kitano adalah seorang wanita dari Guman, dan ketakutannya terhadap Guman jauh ke dalam sumsum tulang dan ke dalam jiwanya. Dia tidak berani melanggar kata-kata Guman. Ketika Bai Bing menemukannya dan mengusulkan untuk membuat Chu kejam sebagai Kaisar Chu, Kitano Gonezero asli ditolak. Meskipun ia tidak menolak untuk menghadapinya, ia juga dengan sopan mengatakan bahwa ia harus mempertimbangkannya. Alhasil, Kitano Piaoling baru saja mengatakan untuk memikirkannya, Guman melangkah masuk dari pintu belakang, melemparkannya di pahanya, dan menamparkan wajahnya di sekeliling pantatnya yang halus. 3 kali, dengan kekuatan brutal Gumen, dia menamparkan, dan Kitano hampir dipukul di tempat. Sekarang Gumen setuju, tidak ada yang bisa dikatakan tentang Kitano Gone with the Wind. Yang disebut menikahi ayam, dan menikahi anjing dan anjing, bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak akan berani melanggar makna Guman. Akhirnya, Kaisar Ziwei Moli pergi. Awalnya, dalam pertimbangan Bai Bing, level ini adalah yang paling menyedihkan. Tetapi tidak pernah berpikir bahwa Bai Bing baru saja menyatakan niatnya, Moli langsung setuju. Chu Wuqing bukan hanya putra Chu Xingyun, yang paling penting adalah ibunya Nangong Huayan, dan darah Kaisar Tianyi mengalir di tubuh Nangong Huayan. Dengan cara ini, dengan pengakuan penuh dari 5 kaisar manusia yang paling kuat, keluarga kerajaan Dacu dengan cepat didirikan. Dunia surga dan bumi, kaisar dari keluarga kerajaan Chu besar, kejam untuk Chu. Namun, Chu kejam terlalu muda, jadi, untuk membantu kaisar baru, mengatur ras manusia, dan melindungi ras manusia, keluarga kerajaan Chu membentuk 5 guru nasional utama. Dongfang Tianxiu, Beye Melayang, Sima Pang, Sui Liuxiang, Moli, dan menjadi 5 master nasional besar keluarga kerajaan Chu. Di negara-negara selatan, di sudut barat laut kota kayu raksasa paling timur, di sebuah kuil kuno bobrok di daerah kumuh. 7 atau 8 anak yang compang camping memandang pintu masuk kuil kuno dengan ngeri, 2 tamu tak diundang. Melihat dari dekat, kedua tamu yang tidak diundang itu berusia 20-an dan kerajaan mereka berada di atas semangat. Di mata mereka, anak-anak berumur 12-3 tahun, berwajah kurus, berkulit tipis ini tidak lain adalah semut. Mereka dapat memeras selusin sampai mati, dan tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha. Kedua sosok itu memblokir gerbang kuil dengan erat, dan tidak ada yang mau kehabisan tanpa persetujuan mereka. Matanya dengan cepat memindai ruangan, dan salah satu dari mereka mengambil langkah menuju 7 atau 8 anak. Dalam teriakan itu, pemuda itu mengulurkan tangannya, satu persatu, dan mengambil 2 anak yang ramping. Tidak buruk, pria muda itu menoleh dan berkata kepada temannya yang memblokir pintu, semoga beruntung hari ini, aku menemukan 2 gadis dengan wajah tampan. Kali ini Bustar tua seharusnya bisa memberikan harga yang bagus. Mengangguk dalam kegembiraan, pria muda yang menghalangi pintu berkata dengan gembira, keberuntungan benar-benar bagus, cepat tangkap aku dan lihat. Lepaskan, biarkan aku pergi. Meskipun ia memegang kerahnya, kedua sosok ramping itu menolak untuk menyerah dan berjuang dengan keras. Sangat disayangkan bahwa kekuatan kecil mereka tidak ada artinya sama sekali, bagaimana mereka bisa membebaskan diri. Membawa 2 sosok ramping, dia berjalan ke pintu kuil yang rusak. Pria muda dengan pintu mengulurkan tangannya, mencubit dagu kedua gadis, dan melihat dengan hati-hati. Aduh, ini tidak buruk, si kecil ini terlihat sangat tampan. Kali ini saudara-saudara kita akan berkembang. Melihat dengan kagum meskipun kedua gadis itu tertutup debu, mereka tidak bisa menyembunyikan wajah cantik mereka. Pria muda di pintu terus mengagumi.
Melihat kedua gadis itu akan dibawa pergi, di dalam kuil yang rusak, 5 anak laki-laki yang tersisa berdiri dengan berani meskipun ketakutan mereka. Lepaskan dia, biarkan mereka pergi. Melihat kelima bocah lelaki kecil, yang sangat takut dan berani, wajah mereka terangkat. Kedua lelaki itu tertegun sejenak dan kemudian tertawa. Meskipun saya sangat takut, tapi, seorang anak laki-laki yang relatif gagah dalam tim kecil ini berdiri dengan berani. Bos tim kecil ini, dia harus berdiri saat ini, bahkan jika dia tahu bahwa dia mungkin mati, tetapi karena semua orang mengenalinya sebagai bos, maka dia tidak punya pilihan. Lebih penting lagi, meskipun dia masih muda, tubuhnya jauh dari dewasa, tetapi jauh di dalam hatinya, dia sangat jatuh cinta dengan dua gadis ini. Melihat kedua pemuda itu dengan berani, bocah lelaki kecil dengan wajah kecil di wajahnya berteriak dengan marah, "Ini kuil surga, apakah Anda berani melakukan kesalahan? Tidakkah Anda takut kalau Tuhan Allah akan menurunkan amarah Anda?" Tenjin, kurangi kemarahan. Tertegun dan menatap bocah laki-laki itu, pada saat berikutnya. Kedua pemuda itu melihat ke atas pada saat yang bersamaan dan tertawa. Dalam tawa, ada guntur, sebuah kebetulan terdengar. Guntur menderu sudah dekat dan keras, dan dua pria muda yang ketakutan menggigil, dan tawa berhenti tiba-tiba. Melihat pemandangan ini, bocah lelaki itu tiba-tiba membuka matanya dan melangkah maju dengan keras, "Aku mendengar itu, para dewa sudah marah. Jika kamu tidak melepaskan pasanganku, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman." Menghadapi ancaman bocah kecil itu, kedua prajurit muda itu tidak bisa menahan amarahnya. Mengangkat kepalanya, dia melihat patung yang diabadikan di kuil kuno yang bobrok. Seperti yang Anda lihat, apa yang disebut dewa sudah bobrok, dan bahkan wajahnya dikaburkan, tidak mungkin untuk melihat dewa yang besar itu, dan tidak ada kemungkinan spiritualitas. Setelah menggigit giginya, prajurit muda yang terjebak di pintu membisikkan-bisikan, dan kemudian mengambil langkah dan berjalan menuju idola yang lusuh. Berjalan ke idola itu, prajurit muda itu, tanpa rasa takut, mengulurkan tangannya dengan seringai dan menyentuh kepala sang idola, berkata, "Apakah ini dewa? Sebuah ban tanah terbuat dari kayu, bagaimana aku bisa melakukannya?" Dihadapkan pada perilaku kasar pemuda itu, bocah yang kuat itu tiba-tiba mundur 2 langkah. Faktanya, mereka juga tidak kagum pada apa yang disebut dewa ini. Jika itu menakjubkan, bagaimana mungkin mereka tinggal di sini dan membuatnya sangat berantakan? Namun, saat ini, satu-satunya dewa yang dapat menghalangi prajurit muda ini adalah dewa ilusi. Memikirkan hal itu, bocah yang gagah itu mengambil 2 langkah pertama lagi dan berkata dengan keras, "Yang disebut 3 kaki di atas kepala Anda tidak bisa percaya pada Tuhan, tetapi Anda tidak bisa menghujat, jika tidak, Anda akan dibalas." Seolah menanggapi kata-kata bocah itu, ada guntur lain, berguling-guling di kuil yang hancur, dan seluruh dunia menggigil dalam guntur yang ganas. Guru yang menderu menakuti kedua prajurit muda itu lagi, tetapi bagi para dewa, mereka benar-benar tidak kagum. Jika ada dewa di dunia ini, bagaimana mungkin umat manusia jatuh ke titik ini? Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, prajurit muda itu tidak bisa tidak menjadi marah dan menggertakkan giginya, menendang berhala lusuh yang berwajah suram dari posisi tinggi. Dengan 1 kaki, patung seukuran itu jatuh ke altar dan jatuh ke tanah. Di bawah dampak kekerasan, ban lumpur di permukaan idola muncul retakan besar. Prajurit di alam roh, berjuang dengan 1 kaki, patung dewa jatuh dari altar, dan mendengus sepanjang jalan, bergulir keluar dari gerbang kuil yang rusak dan berguling ke halaman luar. Pada saat ini, hujan deras mengguyur dan jatuh di atas ban lumpur dewa. Saat sejumlah besar hujan tersapu, ban lumpur di permukaan idola tersapu, bercampur dengan hujan, dan mengalir menuju bagian dataran rendah halaman. Di dalam kuil yang hancur, pria muda itu tertawa dan berkata dengan keras, "Bagaimana dengan Anda, yang disebut Tuhan Anda, telah ditendang ke halaman oleh saya, untuk minum air berbau busuk, apa yang bisa ia lakukan terhadap saya?" Dalam tawa gembira, di pintu, pria muda dengan seorang gadis di tangannya meneriakkan tangisan yang menyakitkan. Semua orang menoleh untuk melihat, dan apa yang mereka lihat adalah bahwa kedua gadis itu, tanpa mengetahui kapan, memutar tubuh mereka, menggigit keras lengan pemuda itu. Di bawah teriakan itu, pemuda itu tidak bisa menahan untuk melepaskan tangannya, dan setelah mendapatkan kembali kebebasannya, kedua gadis itu berlari keluar dari kuil dengan kaki terentang. Kedua gadis itu tahu bahwa kuil yang rusak benar-benar tidak aman. Hanya ketika mereka bergegas ke jalan mereka akan dapat memperoleh kembali keselamatan mereka. Kedua prajurit muda tidak akan berani melakukan kejahatan di depan umum. Melihat kedua gadis itu berlari dengan kecepatan penuh, kedua pemuda itu tertawa. "Ini adalah daerah kumuh di sini, dan saat ini hujan badai. Bagaimana bisa ada orang di jalanan, dengan kekuatan alam surgawi mereka, kedua gadis ini tidak punya tempat untuk melarikan diri." Saling memandang, kedua prajurit muda itu menatap dingin ke arah anak-anak lelaki di kuil yang rusak. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Hari ini, siapapun yang berani keluar dari kuil yang hancur ini, aku akan membunuh siapapun yang tidak takut mati."
Setelah berbicara, dua prajurit muda, terlalu malas untuk mengabaikan anak laki-laki di kuil yang hancur, meninggalkan kuil yang rusak dan mengejar kedua gadis itu. Menghadapi ancaman dua prajurit muda, semua anak laki-laki di kuil yang hancur, termasuk yang kuat pemimpin tim, semuanya diam. Mereka tahu betul bahwa jika mereka benar-benar keluar, pihak lain akan berani membunuh mereka, dan mereka akan membunuh mereka dengan sia-sia, tidak ada yang peduli dengan hidup atau mati mereka. Melewati idola bobrok, salah satu pria muda menendangnya lagi, menendang idola mengerikan yang tersapu oleh hujan lagi, puluhan meter jauhnya. Di bawah satu kaki, ban tanah liat idola itu benar-benar hancur dan dikupas, mengungkapkan patung kayu pirus yang tertutup di bawah ban tanah liat. Jika Anda perhatikan dengan seksama, itu adalah patung kayu pirus, ukirannya sangat luar biasa. Direndam dalam hujan, patung kayu biru hijau bersinar dengan tenda listrik seperti sarang laba-laba. Tidak seperti petir biasa di alam, tenda listrik seperti jaring laba-laba ini memiliki beberapa perubahan warna, merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, ungu, setiap kali bersinar, berubah warna terlihat aneh. Jika ada yang melihat bencana dunia, mereka akan menemukan bahwa tenda listrik seperti jaring laba-laba ini hampir sama dengan guntur di langit. Di antara kilatan cahaya listrik berwarna-warni, patung kayu itu dengan cepat menarik banyak hujan, terus-menerus memancarkan gelombang-gelombang hijau, memengaruhi cahaya listrik berwarna-warni, seperti jaring laba-laba. Melihat patung yang rusak itu terbang dari belakang, ia menabrak pohon kuno di seberangnya, dan kedua gadis itu berhenti dengan putus asa. Melihat sekeliling, di bawah hujan deras, Guntur mengikuti, dan pada saat ini, ada jejak orang di jalan ini. Jika tidak ada, panggil bantuan, akan selalu ada banyak orang. Tetapi pada saat ini, guntur hujan dan guntur menggelegar semua suara, bahkan jika mereka berteriak melalui tenggorokan mereka tidak ada yang akan mendengar mereka. Memikirkan mereka akan dibawa pergi oleh dua orang jahat ini, dijual ke Bustar tua, dan bekerja sebagai kam untuk Zhang Shuwei. Kedua gadis itu menggigil, lebih baik mati dalam kehidupan yang bermartabat. Melihat dua prajurit muda semakin dekat dan melihat kuil yang hancur, semua mitra tidak keluar. Kedua gadis itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka sangat jelas bahwa mereka ditinggalkan di bawah ancaman kekuatan. Tiba-tiba berbalik, meskipun kedua gadis itu tahu bahwa salah satu dewa tidak mengatakan apa-apa, tetapi bagi mereka Tuhan adalah makanan spiritual terakhir mereka. Jika Tuhan benar-benar tidak ada, jika Tuhan benar-benar tidak dapat menyelamatkan mereka, maka di dunia ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan bunyi gedebuk, kedua gadis itu berlutut di tengah hujan dan jatuh di tanah berlumpur, mengetuk patung itu berulang-ulang. Melihat kedua gadis itu, dan mengetuk-ngetuk kayu dan plastik bekas ban lumpur yang rusak berulang kali, kedua pejuang muda itu tertawa terbahak-bahak. Kedua prajurit muda itu berjalan di belakang kedua gadis itu, dan salah satu dari mereka mengulurkan tangan besar dan meraih kedua gadis itu. Pada saat ini, di antara guntur paling keras dan paling keras, guntur ungu memotong tirai hujan dan membanting patung yang rusak. Dalam deru keras, dua prajurit muda itu mundur beberapa langkah, dan memandangi patung yang rusak itu dengan ngeri. Bukan hanya dua prajurit muda, tetapi di bawah perubahan drastis seperti itu, kedua gadis itu juga mengangkat kepala mereka dengan keras, dan mata mereka bersinar, dan memandangi patung itu. Di bawah hujan lebat, ban lumpur di permukaan kayu plastik tersapu, di atas kayu pirus kayu, jaring guntur berwarna-warni langsung hancur oleh petir ungu, benar-benar runtuh dan hilang. Menyerap banyak hujan, lampu hijau kayu plastik bersinar, bahkan berdiri dari hujan. Menghadapi pemandangan yang aneh, kedua prajurit muda itu tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah ke belakang. Hal yang aneh, apalagi melihat Anda, bahkan belum pernah mendengarnya. Tuhan ada di, kami adalah hamba yang paling saleh, tolong selamatkan kami. Melihat plastik kayu yang lurus, kedua gadis itu bersujud seperti bawang putih, dan memohon. Menghadapi perubahan seperti itu, kedua pejuang muda itu mengertakkan gigi, mengeluarkan pedang di belakang mereka, dan pada saat yang sama menebas ke arah kayu plastik. Kedua pedang panjang itu terbelah di atas kayu plastik hampir bersamaan, di bawah kekuatan besar, kayu plastik itu terbang sebagai respons terhadap pedang, dan terbang lebih dari 10 meter, kemudian menabrak dinding sebuah bangunan dan melambung kembali. Mendarat. Melihat itu, di bawah dampak kekerasan, tubuh kayu plastik sudah ditutup dengan retakan, yang bisa pecah kapan saja. Namun, di bawah hujan deras, retakan itu menutup dengan aneh dan menghilang, hanya dengan sedikit napas, mereka pulih sepenuhnya seolah-olah tidak pernah mengalami trauma. Menghadapi ini, kedua prajurit muda saling melirik, tanpa sepatah kata pun, berbalik dan berlari. Dibandingkan dengan uang, hidup jelas lebih penting dalam menghadapi hal-hal aneh seperti itu. Jika Anda tidak berlari saat ini, Anda mungkin tidak akan bisa lari. Ketika kedua prajurit muda itu melarikan diri dengan cepat, kedua gadis itu duduk di tengah hujan dengan bokong mereka, wajah mereka dipenuhi kepanikan selama sisa hidup mereka. Setelah terengah-engah, kedua gadis itu bangkit dan berjalan menuju kayu yang aneh. Ketika mereka mendekat, kedua gadis itu melihat lebih dekat, kayu plastik macam apa ini? Ini jelas saudara kecil dengan bibir putih dan kulit merah.
Melihat wajah tampan adik lelaki itu, kedua gadis itu tidak bisa tidak merasa seperti rusa. Adik laki-laki ini, haruslah dewa, manusia, bagaimana mungkin tampan sekali. Setelah melihat kuil yang hancur, kedua gadis itu saling memandang, meskipun mereka tidak ingin kembali, tetapi sekarang, kecuali untuk kuil yang hancur, mereka tidak punya tempat untuk pergi. Dengan lembut menggigit bibirnya dan mencuci di bawah hujan, debu di wajah kedua gadis itu dengan sengaja terhanyut, memperlihatkan dua wajah kurus tapi cantik. Seperti yang dikatakan oleh dua pejuang muda, dalam posisi mereka, jika mereka dijual ke King Lou, mereka pasti bisa menjadi petinggi merek pertama dan dapat menjual harga yang besar. Setelah ragu-ragu sejenak, kedua gadis itu menggendong bocah lelaki tampan itu dan berjalan menuju kuil yang rusak. Memasuki kuil yang rusak, kedua gadis itu menatap dingin ke arah kelima bocah lelaki itu. Pada masa-masa biasa, bocah-bocah ini, satu demi satu, berbicara tentang cacar, mengatakan bahwa mereka harus melindungi mereka walaupun mereka mati. Tetapi ketika bencana benar-benar datang, ketika mereka benar-benar membutuhkan mereka untuk bersumpah untuk melindungi, tetapi tidak ada yang berani keluar dari kuil setengah langkah. Menghadapi mata kedua gadis itu, kelima bocah lelaki itu tidak bisa menahan rasa malu, tetapi segera, bocah yang tegap itu berdiri dan berteriak, "Bagus, Yafu, Yaksin, apa kamu baik-baik saja?" Meskipun hatinya sangat tidak nyaman, kedua gadis itu juga tahu bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk mengorbankan hidup mereka untuk melindungi mereka. Meskipun kedua gadis itu masih muda, mereka tinggal di daerah kumuh, tetapi mereka tahu sebelumnya bahwa dunia ini panas dan hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Yang paling penting adalah bahwa selanjutnya, mereka harus berlindung di sini, jadi, harus membuat senyum yang kuat, tidak bisa membuat hubungan terlalu kaku. Memikirkan hal itu, Yafu, yang lebih tua dari kedua gadis itu, tersenyum dan berkata, "Brother Abao, kami baik-baik saja, terima kasih atas perhatian Anda." Mengangguk, Yaksin, yang lebih muda, mengangguk dan berkata, "Terima kasih, kita baik-baik saja." Setelah menyaksikan hujan turun, kedua gadis cantik, Baoge menelan dan menjelaskan, "Baru saja, kami telah mengamati di kuil. Setelah mereka berani membahayakan Anda, kami akan segera bergegas menyelamatkan Anda. Terima kasih, Saudara Bao, terima kasih atas perhatian Anda." Setelah berterima kasih kepada semua orang, kedua gadis itu menggendong bocah lelaki tampan itu ke sudut kuil yang hancur, dan kedua saudara perempuan itu pindah ke tempat di mana mereka biasanya beristirahat. Apa yang disebut perbedaan antara pria dan wanita, meskipun semua orang muda, tetapi anak perempuan itu masuk akal, sehingga kedua saudari itu mengelilingi ruang kecil di sudut kuil yang rusak sebagai kamar kerja mereka. Menyaksikan kedua gadis itu mengangkat seorang anak laki-laki dengan susah payah, bocah lelaki kental, yang dipanggil Baoge, mengerutkan kening. Melihat dengan dingin ke arah bocah di tangan kedua saudari itu, Brother G berkata, "Siapa ini? Dari mana Anda mengambilnya? Mengapa Anda membawanya kembali?" Menghadapi pertanyaan dari Brother Bao, Yafu dan Yaksin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Bukankah mereka hanya mengatakan bahwa mereka telah mengamati di kuil yang rusak? Sekarang setelah Anda mengamatinya, bagaimana mungkin Anda tidak tahu bahwa anak lelaki itu, apa patung itu, adalah inkarnasi dari dewa? Memberikan pandangan sekilas kepada Brother Bao, meskipun Yafu dan Yaksin tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan menyalahkan Brother Bao karena tidak menyelamatkan mereka. Bagaimanapun juga, hidup sangat berharga untuk semua orang. Tetapi jelas bahwa orang-orang seperti itu tidak cocok bagi mereka untuk mempercayakan mereka seumur hidup. Setelah ragu-ragu sebentar, Yafu berkata, "Bukan apa-apa. Dialah yang menyelamatkan kami sekarang, jadi kami membawanya kembali untuk sembuh. Dia menyelamatkanmu." Tiba-tiba terpana, momentum saudara itu tiba-tiba putus asa, dan dia bisa menyelamatkan keberadaan Yafu dan Yaksin dari tangan dua orang kuat surgawi, yang jelas bukan sesuatu yang dia mampu. Bahkan jika dia terluka serius sekarang, cukup untuk membunuh semut-semut ini dalam hitungan detik. Di bawah hawa dingin, kelima bocah lelaki itu hanya bisa melihat Yafu dan Yaksin, dan membawa bocah itu ke sudut, dikelilingi oleh kamar kerja Yafu dan Yalin. Dengan lembut menempatkan bocah tampan di atas kasur dari kedua saudara perempuan, Yafu dan Yaksin tidak bisa tidak bersantai. Melihat tempat tidur, bocah laki-laki dengan bibir merah dan gigi putih, wajah memerah yang tampan, Yafu dan Yaksin sedikit kewalahan. Setelah melihat bocah itu, Yasin berkata, "Saudari, dia benar-benar dewa, apakah dia didedikasikan untuk menyelamatkan saudari kita?" Mengangguk, Yafu berkata, "Apalagi itu? Apakah Anda punya penjelasan lain?" Mengingat adegan tadi, Yaksin memiringkan kepalanya dan berpikir untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dengan datar. Kuil kuno ini dikatakan memiliki sejarah ratusan tahun. Bagaimana mungkin orang yang hidup besar dibungkus dengan ban lumpur tanpa makan, minum, atau berbicara, dan hidup selama 100 tahun? Dan yang paling penting, pada kenyataannya, patung itu sudah rusak. Dari tempat ban lumpur yang rusak, plastik kayu di dalamnya sudah lama terekspos, dan semua orang setuju bahwa ban lumpur dibungkus dengan patung kayu willow. Bukan bayi yang hebat. Dan baru saja, di bawah serangan dua pejuang muda, kayu plastik itu jelas-jelas penuh dengan retakan.
Tepat di depan saudara-saudara perempuan mereka, retakan besar dengan cepat menghilang dan pulih. Rambut-rambut aneh itu berdiri tegak. Ini bukan plastik kayu. Bisakah masih tubuh manusia? 10.000 langkah mundur, bahkan jika itu adalah tubuh manusia, tapi petir itu seharusnya dibakar menjadi arang oleh kekuatan guntur dan kilat, tetapi pada saat ini, di mana tubuh bocah itu di sekujur tubuhnya. Yang paling mengejutkan kedua gadis itu adalah bahwa ia masih tertutup hujan ketika pertama kali menggendong bocah itu. Tetapi untuk sementara waktu, hujan di permukaan tubuhnya hilang, dan seluruh tubuhnya sangat kering dan berbaring dengan damai, seperti remaja yang sedang tidur. Mengangguk dengan tegas, Yafu berkata, bahkan jika dia bukan dewa, dia pasti bukan anak fana, hanya berpikir, yang dapat dibungkus dengan ban lumpur, 100 tahun tidak ada apa-apa, tidak ada makanan atau minuman, dan dapat dilakukan tanpa api serang. Yaksin tidak bisa menahan diri untuk mengangguk lagi dan lagi. Bahkan Kaisar Wu yang sedang menunggu mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Ketakutan semalam, di bawah angin dan hujan, setelah mengobrol sedikit, kedua saudara perempuan itu kelelahan. Dengan menguap, Yaksin berkata, kakak, aku mengantuk. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan? Melihat anak lelaki tampan yang berbaring di tengah lantai, Yafu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, apalagi yang bisa kita lakukan, mari kita sendirian, atau bisakah kita mengangkatnya ke samping? Sambil menggelengkan kepalanya dengan datar, Yaksin berkata, tetapi dia menyelamatkan nyawa dua saudari kita dan merupakan penyumbang penyelamat jiwa kita. Dalam kasus apapun, kita tidak bisa membawanya ke samping. Selama pidatonya, Yaksin berbaring miring di sisi kiri bocah itu, sementara Yafu hanya bisa berbaring miring di sisi kanan bocah itu. Wajah kedua saudari itu sedikit demam. Mencukur bibirnya karena malu, Yaksin berkata, kakak, kamu bilang, dia bukan pelukan yang tidak kidal, dan dia menikmati berkat semua orang. Mendengar kata-kata kakak saya, meskipun Yafu hanya tampaknya mengerti, tidak sepenuhnya mengerti, tetapi secara naluriah merasa bahwa situasi di antara mereka jelas tidak sesuai dengan apa yang dikatakan saudari itu. Melirik adiknya dengan marah, Yafu berkata, jangan bicara omong kosong, apa yang kiri dan kanan, apa berkah dari semua orang, tahukah Anda apa artinya itu? Menyedot hidungnya dalam-dalam, Yaksin berseru, kakak, dia sangat harum, kan apa itu Zuo Yonghuo, apa itu Kirenfu? Mendengar kata-kata saudara perempuan saya, Yafu menghirup secara tidak sadar. Tentu saja, tubuh bocah itu mengeluarkan aroma yang ringan dan menyenangkan. Setelah mendengarnya, dia hampir mabuk, dan seluruh orang pingsan. Aroma ini sangat istimewa, yaitu, memiliki bau rumput, dan tampaknya penuh dengan aroma bunga. Pada bau pertama, kedua saudara perempuan itu tidak bisa menahan diri untuk bersandar pada masa lalu, dengan lembut di antara leher anak laki-laki, dan mencium aroma wewangian yang paling kuat. Ketika kedua gadis itu mendekat dengan tenang, bocah lelaki yang tidur dengan mata tertutup perlahan membuka matanya. Melihat kosong ke atap, mata bocah itu tidak fokus, dan dia tampak dalam keadaan terganggu. Setelah beberapa saat, bocah itu menundukkan kepalanya dan memandangi dua gadis di sebelahnya, dan bertanya-tanya, kamu, apa yang kamu lakukan? Mendengar suara bocah itu, kedua gadis itu membeku sesaat, tetapi kemudian berbisik, dan wajah mereka memerah. Perhatikan baik-baik, bocah lelaki itu terbangun, sepasang mata hijau jernih, penasaran menatap saudara perempuan Yafu dan Yaksin, wajahnya penuh pertanyaan. Menghadapi pertanyaan bocah itu, Yafu dan Yalin tidak bisa tidak membuka mulut mereka, tidak mampu memberikan penjelasan yang tepat untuk tindakan mereka. Ini terlalu memalukan. Dengan wajah memerah, Yafu berkata, kamu, halo, aku Yafu, ini saudara perempuanku Yaksin, terima kasih karena telah menyelamatkan kami, terima kasih banyak. Menyelamatkanmu. Melihat curiga pada sepasang saudara perempuan halus di depannya, bocah itu berkata dengan kosong, siapa kamu? Di mana ini? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel. Terima kasih.